Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Jala'ul Afham, syarah daripada kitab Aqidatul Awam. Kita telah sampai kepada zaujatuhu sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nazim rahimahullahu ta'ala. Telah berkata siapa? Nazim rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, antis iniswatin wafatul Mustafa. Wafatul Mustafa, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antis iniswatin, meninggalkan 9 istri. Khuyirna, yang mana mereka itu diberi pilihan antara memilih kehidupan dunia dan memilih Nabi. Fakhtarnan nabiyal muqtafa. Akan tapi mereka memilih Nabi Muhammad SAW al-muqtafa, yang diikuti. Yang pertama adalah Aisyah, kemudian Hafsah, Wasaudah, Sofiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun, wa Zainab, kada Juwairiyah, begitu juga Juwairiyah. Lil mu'minina ummahatun mardiyah, yang mana mereka semua adalah ummahatul mu'minin, ibundanya orang-orang yang beriman, mardiyah, yang diridhoi. Al-mufradat, kosakata yang akan diuraikan oleh syarah. Al-muqtafa, yang dimaksud dengan al-muqtafa adalah al-muttaba'a, yaitu Nabi yang diikuti. Mardiyah bitakhfifiyya lil wazni, dibaca dengan ringan yaknya, artinya tidak dengan tasydid. Mardiyah, padahal aslinya adalah mardiyah dengan tasydid. Kemudian asyarhu, penjelasan. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-madkhulu bihin, yang beliau gauli, adalah ihda asyarata, ada 11. Tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia, antis'in, meninggalkan 9 istri. Wa tuwfiyat, dan meninggal dunia, qablahu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ithnani, 2 istri. Wa amal ithnani, adapun 2 istri yang meninggal duluan sebelum Nabi, fahuma, keduanya adalah yang pertama Khadijah bintu Khuwailid. Yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Wahia, adapun beliau Khadijah bintu Khuwailid adalah awwalu azwajihi, pertama kalinya istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazawajaha, Nabi SAW menikahi Khadijah di Makkah, di Mekah. Qabla nubuwah, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Wa kanat, dan adalah Khadijah, qablahu, sebelum menjadi istrinya Nabi Muhammad, beliau ini inda Abi Halah, menjadi istrinya Abi Halah. Fawaladat, kemudian beliau melahirkan daripada Abi Halah tadi Hindabna Abi Halah wa Zainaba binta Abi Halah. Jadi dari pernikahan Khadijah dengan Abi Halah, Khadijah melahirkan 2 putra putri. Yang pertama Hindun bin Abi Halah, yang kedua Zainab bin Abi Halah. Wa kana, dan adalah Khadijah qabla Abi Halah, sebelum menikah dengan Abi Halah, beliau itu inda Atiq bin Aid, beliau ini Khadijah tadi menjadi istri daripada Atiq bin Aid.
Al-Makhzumi. Fawaladat, kemudian Khadijah melahirkan lahu bagi Atik bin Aid. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua adalah Jariyah. Jadi putra daripada Atik bin Aid, Khadijah ini melahirkan daripada Atik bin Aid 2 putra dan putri juga. Yang pertama namanya adalah Abdullah, yang kedua adalah Jariyah. Wa ma tazawwaja, dan tidaklah menikah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'atin, dengan seorang wanita pun, hatta matat, sehingga Khadijah meninggal dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada istri Nabi yang meninggal duluan, yang kedua adalah Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah ukhtu Maimunah, yaitu saudari perempuannya Maimunah bintu Harith li ummiha, yang mana Zainab dan Maimunah ini adalah saudara seibu. Jadi Zainab dan Maimunah ini adalah saudara seibu, yang mana kedua-duanya Zainab dan Maimunah ini adalah istrinya Nabi Muhammad SAW. Wa kanat, dan adalah Zainab itu tuh sama, beliau dinamai Ummal Masakin, dinamai dengan ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Li rahmatiha, karena sayangnya Zainab iyahum kepada orang-orang miskin. Walam talbath, dan beliau tidak tetap indahu di sisi Nabi illa kecuali syahraini 2 bulan, au salasatan atau 3 bulan. Thumma tuwufiyat, kemudian beliau meninggal dunia, Zainab tadi meninggal dunia, wa shalla 'alaiha Rasul, dan Rasul menyolati beliau. Wa dafanaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan beliau bil Baqi, di penguburan Baqi. Wa ammat tis'u, adapun istri Nabi yang 9 yang lainnya, faqad dzakarahunna, sungguh telah menyebutkan mereka yang 9 tadi. Siapa? An-Nazimu, Nazim, fi hadil abyad, pada bait-bait ini. Wahunna, dan adapun mereka yang 9 tadi adalah allai, yaitu wanita-wanita yang khayyarahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi, yang Rasul memberikan pilihan kepada mereka baina zinatid dunya, antara memilih perhiasan dunia, wal iqamati ma'ahu, dan tinggal bersama Nabi, tolaban, karena mencari, lil akhirah, akhirat, indama, ketika tolabna, ketika mereka meminta, minhu, daripada Nabi, nasiban, bagian, minat dunia, daripada dunia. Ketika mereka istri-istrinya Nabi meminta bagian daripada dunia, maka Nabi memberikan pilihan kepada mereka antara memilih perhiasan dunia dan memilih tinggal bersama Nabi. Fakhtarnal Mustafa, kemudian mereka memilih Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman, qala ta'ala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain, jika kalian menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, fata'alain, ayo ke sini. Ummatikunna, aku akan memberikan mut'ah kepada kalian, wa usarrihkunna, dan aku akan menceraikan kalian, sarahan jamilan, dengan perceraian yang indah. Jadi mut'ah ini adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri ketika suami tadi mentalak istrinya, diberi harta mut'ah untuk senang-senang istri.
Wa in kuntunna turidanallaha wa rasulah wad daral akhirah, dan jika engkau menghendaki Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, a'adda, telah menyediakan, lil muhsinat, bagi orang-orang yang berbuat baik, minkunna, dari kalian, ajran azima, pahala yang besar. Lamma ikhtarat, tatkala memilih, kullu wahidin minhun, setiap satu daripada mereka yang 9 tadi, memilih Allah wa rasulahu wa daral akhirah, memilih Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat, imtatahahunnallahu, maka Allah memuji mereka, wa anzala, dan Allah menurunkan, fi haqqihin, berkaitan dengan mereka. Allah SWT berfirman, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka'hadim minan nisa, kalian tidaklah seperti seorang dari wanita-wanita yang lainnya. Ini taqaitunna, jika kalian bertakwa, fala takhda'na bil qaul, janganlah engkau merendahkan suaramu. Fayatma'alladzi fi qalbihi maradun, sehingga ada keinginan orang yang di dalam hatinya ada penyakit tadi, ada keinginan terhadap kalian, maka rendahkanlah, jangan kalian merendahkan, melembutkan suara kalian. Wa qulna qaulan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Walimazidil bayan, dan untuk lebih menjelaskan dan untuk menambah penjelasan, nadzkuru, kami akan menyebutkan, nubadan, sekelumit, mimma, dari hal-hal, yata'allaku, yang berkaitan, biha ula'i tis'i, yaitu dengan mereka yang 9 tadi, radhiyallahu anhunna, kama yali, sebagaimana berikut. Yang pertama adalah Aisyatu bintu Abi Bakrin As-Siddiq, adalah Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Tazawajaha, Nabi menikahi Aisyah di Makkah, di Mekah, fi Syawal, pada bulan Syawal. Wahia, adapun Aisyah ketika itu adalah bintu sab'i sinin, anak perempuan yang berusia 7 tahun. Jadi Nabi menikahi Aisyah ketika Aisyah usianya adalah 7 tahun. Wabana sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hubungan suami istri dengan Aisyah bil Madinah, di Madinah. Wahia, sementara itu Aisyah itu adalah bintu tis'i sinin, yaitu anak perempuan yang berusia 9 tahun. Fi Syawal, pada bulan Syawal. Ala ra'si thamaniyati ashhurin, pada permulaan 8 bulan, minal hijrati, daripada tahun hijrah, daripada hijrah. Jadi 8 bulan setelah hijrah. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Walam yatazawwaj, dan Nabi SAW beliau tidak menikah, bikron, dengan seorang perawan pun, ghairaha, selain Aisyah. Jadi selain Aisyah, Nabi menikahi janda-janda semua. Wakana, dan adalah Aisyah itu adalah ahabban nisa ilaihi, istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah berkata, wa ra'aitu, dan aku melihat, Jibril yuhaditsu ma'an Nabi, Jibril berbincang-bincang bersama dengan Nabi, fi surati Dahiyah al-Kalbi, dalam bentuk Dahiyah al-Kalbi. Dahiyah al-Kalbi ini adalah seorang sahabat. Wa qala, dan Nabi SAW beliau bersabda, hadza, ini adalah Jibril, yusallimu alaiki, dia mengucapkan salam kepadamu. Tuwufiyat, Aisyah meninggal dunia, qad qarabat, sedangkan usia beliau mendekati sab'an wa sittina sanatan, 67 tahun. Fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, sanata thaman wa khamsin, pada tahun 58. Wa shalla alaiha Abu Hurairah,
dan Abu Hurairah menyolati atas jenazahnya Aisyah. Wakil dikatakan Sa'id bin Zaid. Wadufinat dan beliau dikebumikan, dikuburkan bil Baqi di pemakaman Baqi. Wadhalika hal itu fi ahdi wilayati Marwan bin Hakam. Hal itu terjadi pada masa kepemimpinan Marwan bin Hakam alal Madinah, memimpin Madinah. Fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu, pada masa kekhalifahan Muawiyah. Kemudian yang kedua adalah Hafsah bintu Umar bin Khattab. Hafsah bintu Umar bin Khattab. Hafsah putrinya Umar bin Khattab. Wakanat, dan adalah Hafsah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau ini adalah tahta Khunes bin Hadaqah As-Sahmi. Beliau ini adalah istrinya Khunes bin Hadaqah As-Sahmi. Falamma, maka tatkala mata Khunes bin Hadaqah As-Sahmi tadi meninggal dunia, ta'ayyamat, maka menjadi janda siapa Hafsah. Fatazawajaha, kemudian Nabi SAW menikahi Hafsah. Fatazawajaha, kemudian menikahi Hafsah siapa Rasul. Wadhalika, hal itu terjadi ba'da ghazwati Uhudin, setelah perang Uhud, sanata talatin, pada tahun ketiga. Wa umruha, sementara umurnya Hafsah ketika itu adalah ishruna sanatan, 20 tahun. Wa tuwufiyat, dan beliau meninggal dunia sanata khamsin wa arba'in, pada tahun 45, fi ahdi wilayati Marwan bin Hakam alal Madinah, pada masa kepemimpinan Marwan bin Hakam atas Madinah. Wa umruha, sementara umur beliau Hafsah itu adalah sittuna sanatan, 60 tahun. Kemudian yang ketiga adalah Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah, putrinya Zam'ah. Kanat, adalah beliau Saudah itu sebelum menjadi istrinya Nabi, beliau ini menjadi istrinya tahta ibni ammiha, istrinya putra pamannya, yaitu Sakran bin Amr. Wa huwa, adapun beliau Sakran bin Amr tadi itu min muhajiril Habasyah, termasuk orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Thumma qadima, kemudian keduanya datang Makkah, ke Mekah. Fatmata, kemudian Sakran bin Amr tadi meninggal dunia biha, di Mekah. Walam yu'aqqab, dan beliau tidak diikuti. Beliau tidak diikuti mati maksudnya. Fatazawajaha, kemudian menikahi kepada Saudah siapa Rasulullah SAW ba'dahu, setelah Sakran bin Amr. Fi Ramadan, menikahinya tadi pada bulan Ramadan. Lisanatil Ashir, pada Lisanatil Ashirah, pada tahun ke-10 minan nubuwah, dari kenabian. Ba'da wafati Khadijah radhiyallahu anha, setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Wa tuwfiyat, dan beliau meninggal dunia, Saudah tadi meninggal dunia fi akhiri khilafati Umar radhiyallahu anhu alal masyhur. Beliau meninggalnya itu pada akhir kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur. Kemudian yang keempat adalah Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Yang mana beliau Huyai bin Akhtab ini adalah Sayyidu Bani Nadir, pemimpinnya Bani Nadir. Min Sibti Harun bin Imran alaihi wassalam. Yang mana beliau Huyai bin Akhtab itu adalah cucunya Harun bin Imran alaihi wassalam. Kanat, adalah beliau Safiyah sebelum menjadi istri Nabi, beliau itu inda Salam bin Mishkam. Beliau itu
menjadi istrinya Salam bin Mishkam al-Yahud, seorang Yahudi. Thumma khalafahu, kemudian mengganti Salam bin Mishkam tadi alaiha atas Sofiyah Kinanah bin Abi Hukaik. Wahuma, yang mana keduanya Salam bin Mishkam dan Kinanah bin Hukaik itu adalah syairani, dua orang penyair. Fakutila, kemudian terbunuh anha daripada Sofiyah siapa Kinanah. Walam talid, dan tidak melahirkan siapa Sofiyah li ahadin bagi seorang pun minhuma dari keduanya. Wastofaha, kemudian wastofaha memilih kepada Sofiyah siapa Rasulullah SAW li nafsihi, untuk beliau sendiri. Fa'ataqaha, kemudian Nabi memerdekakan Sofiyah, wa tazawwajaha, dan Nabi menikahi Sofiyah. Wa ja'ala, dan Nabi menjadikan itqaha, yaitu kemerdekaannya Sofiyah tadi, Nabi jadikan kemerdekaannya tadi sodaqaha sebagai maharnya. Wa kanat, dan adalah beliau Sofiyah ketika itu lam tablug, belum mencapai sab'a asyrata sanatan, belum mencapai usia 17 tahun. Wa tufiyat, dan meninggal dunia beliau fi Ramadan, pada bulan Ramadan, sanata khamsin, pada tahun 50. Wakil, ada yang mengatakan ithnai wa khamsin, 52. Fi ahdi Muawiyah radhiyallahu anhu, pada masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa tufinat, dan beliau Sofiyah itu dikebumikan, dikuburkan bil Baqi, di pemakaman Baqi. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.